Halo semua, kembali lagi dengan Enggar dari Catatan Programmer. Maaf lama nggak upload karena ada beberapa kesibukan. Eh Tutorial kali ini di .NET atau C Sharp, tetap masih di dasar .NET dulu ya. Kita akan membuat eh, sebuah perulangan atau biasanya yang disebut dengan looping. Loopingnya itu di C Sharp ya. Sebenarnya looping di C Sharp itu hampir sama kalau kalian pernah melakukan looping di PHP atau di JavaScript. Itu konsepnya semua itu sama, cuman cara penulisannya itu mungkin agak sedikit berbeda. So nggak perlu lama-lama, kayak biasanya kita masuk intronya dulu. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, kita akan buka Visual Studio nya. Di sini kita akan buat create project baru aja ya. Ini create project baru, console app yang .NET Core aja. Nih, next. Kalian boleh simpen di mana aja. Misal di sini, ini deh, kita buat folder baru. Pilih di sini, projectnya kita namain belajar looping grid. Kita tunggu dulu. Sebenarnya implementasi perulangan atau looping ini pada array itu sangat bermanfaat sekali ya. Misalnya kita saat ingin mengisi elemen array satu persatu secara dinamis, itu biasanya kita akan menggunakan metode looping ini. Nah, ini seperti biasa standarnya kalau kita buat program baru. Yang pertama itu kita akan menggunakan looping ini dibagi ini ya, beberapa, ada yang for each dan for. Biasanya aku pakainya dua itu. Ada juga yang pakai dual, tapi kita pakai for sama for each saja yang rata-rata dipakai ya. Pertama itu kita pakai for, misal seperti ini, integer kan, kita deklarasikan. Nah, ini integer array berarti ya isinya. Misal itu adalah A sama dengan new integer 10. Nah, berarti ini itu ada 10 indeks ya di integer ini. Terus kita, nah ini sintaksnya kalau untuk for integer k sama dengan 0, kita mulainya biasanya indeks itu kan dimulai dari 0 ya, jadi kita inisialisasinya itu k sama dengan 0 saja. K kurang dari 10 dan ini plus plus. Apa sih plus plus ini? Plus plus itu kan ini ya yang negatif ya, maksudnya plus plus di sini itu increment. Jadi setiap dia berulang, setiap proses selesai dia akan menambah satu. Jadi increment itu ada yang bertambah, ada yang ini berkurang. Kalau kalian min atau kurang seperti ini, nah itu dia setiap selesai prosesnya akan mengurangi indeksnya. Tapi kita sekarang ini butuhnya plus. Ini terus kita baca
berarti indeks ke bacanya ini A-nya ya, kan ada 10 indeksnya. Nah, ini dibaca, kalau ini 1 dia berarti di sini akan A indeks ke 1. Nah, kita coba di sini gimana jadinya. So kita ini udah muncul, kita tulis. Nah, masukkan ke 0. Nah, ini sampai 10 gini nih nanti. Nah, selesai ya kan. Ini kenapa 10 sampai 9? Karena kan yang dihitung itu 10 indeks, terus hitungnya mulai dari 0. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba apa yang sudah kita input tadi itu kita ini ya, kita munculkan. Jadi yang kita ketik itu kita munculkan, yang inputkan masukkan array ke berapa ini tadi. Nah, itu kita munculkan. Sama dengan 0 gini aja biar enak. Kurang dari 10 sama plus karena prosesnya itu harusnya juga sama. Yang membedakan adalah isi di dalamnya. Kita tulis console write line. Ini apa ya, istilahnya seperti enter lah bawahnya. Console write line isi array ke sama jika nah ini console write line A min K, karena ini tadi kan ini ya sudah diisi di sini. Nah, sekarang di sini kita akan menampilkannya di sini. Menampilkannya itu di sini. Jadi kita kasih komen ya. Proses input data, proses menampilkan data. Ini kita run. Nah, masukkan array ke 0. Kita masukkan ya. Misal kita urut dari belakang anggapannya dari 10, karena ini kan ada 10. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Nah, ini munculnya. Isi array ke 0 adalah 10. Nah, sama kan? Jadi di situ tadi. Ini karena kita kasih ini yang n ini, dia akan lompat seperti ini. Kalau kita hilangin tadi kan tak kasih biar lebih enak melihatnya, biar nggak bingung. Misal kita balik lagi kan 90. Nah, kayak gini. Harusnya kalau mau kayak ada pemisah di antara masukkan array dan isi array, itu n-nya nggak taruh situ tadi ya. Itu ditaruh di sini. Jadi nggak ikut ngelooping dia. Satu, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Nah, kan rapi akhirnya. Nah, seperti itu. Gimana untuk yang for ini? Seperti ini fungsinya. Kalau ada yang bingung, tulis saja komentarnya di bawah, nanti aku jelasin di komentar. Kalau misalnya kurang jelas, mungkin aku fasilitasi untuk ya berdiskusi bareng lah.
entah lewat Discord atau apa, nanti kita bikin. So selanjutnya adalah kita yang pakai for each. Nah, yang for each ini kita akan buat cepet aja, simple. Di sini kan kita membatasi ya, ada berapa gitu kan ininya, indeksnya kan 10, kita batasnya kan 10. Kalau sudah 10 itu dia akan menyelesaikan prosesnya. Nah, gimana kalau kita itu tidak tahu datanya itu ada berapa banyak? Kan nggak mungkin kita tulis lebih kecil dari 10 gini, karena data kan biasanya itu dinamis ya, bisa aja 100, bisa aja 1000, jadi bisa 1000 kali looping, 1000 kali perulangan. Nah, maka itu kita bisa menggunakan for each. Biasanya for each ini berfungsinya itu sebagai pengisi value atau elemen array, yang yaitu tadi kita nggak tahu ininya, jumlah datanya. Terus for each itu juga diawali dengan inisialisasi terlebih dahulu besar dari array. Contohnya itu misal variabel A diinisialisasi sebagai array ya, dengan maksimal 10. Sebenarnya array di bawah akan memuat value 11 karena kan dimulainya dari 0. Kemudian kita tambahkan deklarasi perulangan input untuk mengisi nilai dalam array yang ini tadi, ya kan. Nah, setelah itu kita akan menggunakan for each-nya itu untuk membacanya. Membaca jadi di sini ya, di proses ini. Gimana caranya? Kalian lihat codingannya. Jadi ini kita komen aja. Proses menampilkan data menggunakan. Nah, ini bawahnya. Proses menampilkan data menggunakan for each. Nah, gimana caranya? Misal kita tulis di sini for each. Misal di sini kalian boleh nulis apa aja, integer atau var, nggak masalah. Kalau aku biasanya aku tulis var ini aja, var x in a. Nah, itu yang ini ya. Nah, ini kan kita nggak tahu ada berapa di sini. Nah, sudah ini. Nah, kalau udah, terus kita tulis console write line adalah hasil yang sudah di input. Console write line ini karena kita deklarasinya sebagai x, jadi kita di sini tulis x dan jangan lupa titik koma. Kita coba array pertama 0, kita mulai dari 0 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini kan keluar. Jadi dia itu akan langsung membaca tanpa harus kita inisialisasi di dalam array itu batasnya berapa. Kalau ini kan, kalau kalian incrementnya ini, si K ini kan berincrement ya prosesnya. Jadi kalau kita debug itu seperti ini. Kita ini ya, pakai yang atas. Ini kita komen dulu. Ini nah, misal kita 0 1 2 3 4 5 6 7 9 1. Nah, kita lihat di sini K-nya pasti 0 yang ini. Jadi ini indeks ke 0. Ya kan?
pasti kayaknya adalah 0. Kalau kita jalanin lagi, kita klik step into, nah ini kan 1. Kita jalan lagi, kembali lagi ke atas kan, ini dia increment. Nah ini pasti 2. Nah ini kalau kita jalanin lagi, dia akan naik ke atas, ini akan jadi 3 sampai dia akan 10, dia akan keluar dari proses ini. Apa ini? 6. Nah 9, ya kan? 9 ini masih ada di dalamnya. Nah yang ini kayaknya sudah 10 harusnya keluar, karena kan 10 itu kalau lebih kecil dari 10 itu kan false, yang di sini tuh pasti true. Jadi kita jalan, nah kan keluar prosesnya, selesai prosesnya sampai di situ tadi nih. Nah kayak gitu, sama dengan for each, cuman yang for each kita nggak tahu dia itu punya si A ini kita looping berapa kali, itu nggak tahu. Jadi itu sangat dinamis banget. Misal ada 100 datanya, ya udah kita looping aja sampai 100. Nah seperti itu. So videonya untuk tutorial looping sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan kayak biasanya itu tolong komentar aja di bawah. Terus next video mungkin apa ya belajarnya, masih aku pikir juga, mungkin nanti akan langsung upload, dan ini ku edit dulu tapi langsung upload, terus aku bikin next video untuk tutorial sisap selanjutnya. Seperti itu. Oke, terima kasih buat yang mau nonton dan belajar. Ayo sama-sama belajar coding bareng-bareng buat keahlian kita sama-sama. Dan jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya, karena itu intinya motivasi buat aku juga membuat video tutorial ini. So terima kasih yang sudah lihat ya. Dadah.